Budi tinggal di Desa Sukamaju, sebuah daerah terpencil di kaki Gunung Merapi. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan bersahaja. Ayahnya, seorang petani tradisional, mengajarkan padanya nilai kerja keras dan kejujuran. Meski hanya tamatan SD, Budi memiliki tekad baja untuk memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan lebih baik darinya. Pukul 4 pagi, saat kabut masih menyelimuti desa, Budi sudah berada di sawah. Tangannya yang berotot mencangkul tanah, sementara punggungnya terbungkuk menahan beban. Sepatunya yang telah berlumpur menjadi saksi perjalanannya menyusuri pematang sawah yang licin. Di gubuk reyot mereka, Budi memasang peta dunia bekas di dinding. "Lihat nak, suatu hari kalian bisa sampai ke tempat-tempat ini," katanya pada Rina dan Andi sambil menunjuk negara-negara jauh. Matanya berbinar penuh harapan meski tahu gaji hariannya sebagai buruh tani hanya cukup untuk makan sehari-hari. Musim kemarau panjang tahun itu menghancurkan 80% panen. Budi memandang kosong ke sawah yang retak-retak. Bibinya yang layu menggantung di tangannya. Ini berarti tak ada uang untuk bayar SPP, tak ada beras untuk makan, dan tak ada pilihan selain berhutang pada rentenir desa dengan bunga tinggi. Matahari terik di siang hari menemani Budi membersihkan selokan di kota. Gajinya sebagai tukang bersih-bersih ia sisihkan untuk membeli buku Rina. Hak-haknya sendiri ia korbankan, sepatu sobek tetap dipakai, makan sehari sekali sudah cukup, asal anak-anaknya bisa sekolah. Istrinya, Siti, menjual kue pasar malam. Rina yang baru kelas 6 SD memberi les privat pada anak tetangga. Andi kecil mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Keluarga ini mengikat perjuangan mereka menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika Rina menang lomba matematika tingkat kabupaten, seorang guru kaya terketuk hatinya. Ia menawarkan asrama gratis plus beasiswa penuh. Budi menangis di kamar mandi, air matanya bercampur dengan lumpur sawah yang masih menempel di wajahnya. Inilah jawaban dari doa-doa sunyinya. Di upacara wisuda SMP Rina, Budi berdiri paling depan dengan baju kemeja lusuh peninggalan almarhum ayahnya. Tangannya bergetar memegang piagam penghargaan anaknya. Ia masih ingat betul bagaimana 3 tahun lalu ia harus memilih antara membeli obat atau membayar uang pangkal sekolah. Ketika Rina masuk SMA favorit di kota, ongkos bis tiap bulan membebani. Budi menemukan solusi, ia menjadi tukang ojek pada malam hari setelah seharian bekerja. Lampu jalan yang temaram menjadi saksi tubuhnya yang semakin bongkok menahan angin malam. Suatu pagi, Budi terjatuh di sawah. Dokter mendiagnosis kurang darah akut dan gangguan ginjal. Tapi ia menolak dirawat. "Gimana anak-anak saya nanti?" katanya pada Siti. Obat termurah pun ia minum setengah dosis agar bisa bertahan lebih lama. Rina yang mengetahui keadaan ayahnya diam-diam mencari kerja serabutan. Ketahuan Budi, ia marah besar pertama kali dalam hidupnya. "Aku kerja keras bukan untuk melihat kau putus sekolah," hardiknya sambil menahan air mata. Kisah perjuangan keluarga ini tersebar lewat guru Rina. Seorang pengusaha mendirikan beasiswa khusus untuk mereka. Tidak hanya uang sekolah, tapi juga tunjangan hidup. Budi jatuh terduduk di teras rumahnya, tidak percaya pada perubahan nasib ini. Dengan uang pertama dari beasiswa, Budi membeli sepatu baru untuk Andi yang selama ini selalu memakai sepatu warisan kakaknya. Ia juga mengajak keluarganya makan di warteg dengan menu istimewa, ayam goreng dan es teh manis. Rina lulus SMA dengan nilai terbaik, diterima di Fakultas Kedokteran tanpa tes. Andi memenangkan lomba melukis tingkat nasional. Media lokal ramai memberitakan kisah keluarga inspiratif ini. Tapi bagi Budi, kebanggaan terbesarnya adalah melihat karakter anak-anaknya yang kuat. Di acara penghargaan Ayah Teladan, Budi berdiri gemetar di podium. "Saya hanya petani biasa," ujarnya dengan suara serak. "Semua ini karena anak-anak saya yang hebat dan istri yang tak pernah mengeluh." Hadirin tak ada yang bisa menahan air mata. Kini di usia 55 tahun, Budi masih bekerja di sawah meski sudah tidak sekuat dulu. Kakinya yang pernah patah waktu jatuh dari pohon kelapa kini sering sakit ketika hujan turun. Tapi senyumnya tak pernah pudar, apalagi saat Rina pulang membawa titel dokter muda. Budi sering mengumpulkan anak-anak muda di balai desa. "Pendidikan itu senjata kita," katanya dengan mata berbinar. Rumah sederhananya menjadi semacam perpustakaan mini berisi buku-buku bekas yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Di balik cerita sukses ini, ada Siti yang selama 20 tahun setia menemani.
Ia yang merelakan perhiasan satu-satunya dijual untuk biaya persalinan, yang menjahit seragam anak-anak dari kain bekas, yang selalu tersenyum di balik letihnya bekerja. Rina kini membuka klinik gratis di desanya. Andi menjadi guru seni di sekolah dasar. Mereka sepakat sebagian penghasilan disisihkan untuk beasiswa anak-anak petani. Budi, meski menolak disebut pahlawan, menjadi panutan bagi banyak keluarga muda di Sukamaju. Di senja usia, Budi sering duduk di bangku depan rumah menatap matahari terbenam. Ia tersenyum mengingat semua perjuangan yang telah dilalui. Bukan rumah mewah atau harta berlimpah yang ia dapatkan, melainkan kebahagiaan sederhana dari sebuah keluarga yang tetap utuh dan saling menyayangi, melebihi semua kesulitan yang pernah mereka alami bersama. Suatu hari, Rina pulang dari kliniknya dengan wajah ceria. Ia membawa kabar baik, sebuah yayasan kesehatan ingin bekerja sama dengan kliniknya untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat desa. Budi merasa bangga melihat anaknya berkontribusi langsung untuk komunitas yang membesarkannya. "Ayah, ini semua berkat pengorbananmu," kata Rina sambil memeluk Budi erat.